Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman wa wa istifada wa tamassuka bi sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi wa amrihi wa qurbihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita masih ditakdirkan untuk bisa menunaikan kewajiban untuk mencari ilmu, terutama kepada kaum hawa yang mencari ilmu tentang haid dan sejenisnya, itu termasuk hal-hal yang wajib. Sebelum kita mulai kepada materi yang berikutnya, untuk mengingat-ingat materi yang sebelumnya, akan saya tanya beberapa pertanyaan. Tidak usah lihat buku ya, biar paham dan hafal. Pertanyaan pertama, minimal seorang wanita bisa dikatakan mengeluarkan darah nifas itu minimalnya berapa? 1 tetes. Bukan 24 jam? Bukan. 1 tetes ya? Rata-ratanya berapa? 40 hari. 40 hari. Maksimalnya nifas berapa? 60 hari. Apakah orang nifas itu boleh untuk mandi ketika sudah berhenti darahnya? Boleh. Masa? Iya. Masa boleh? Iya boleh. Hah? Boleh. Boleh? Boleh. Oh, boleh. Kalau masih nifas boleh apa enggak untuk mandi? Kalau mandi biasa dari hadas. Kalau mandinya mandi ini aja untuk ibadah, maka tidak boleh. Tapi kalau ini ada pengecualian, kalau dia mandinya untuk mandi karena mau berkumpul dengan orang banyak, misalnya mandi hari raya atau mandi Jumat, maka itu tidak apa-apa, tidak sampai haram. Oke, kita lanjutkan materi yang berikutnya biar tidak panjang lebar. Untuk materi berikutnya langsung kita serahkan kepada pemateri Ustaz Ali Sadiq Asa. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi berikutnya, di mana materi ini merupakan materi yang sangat penting diketahui oleh kaum wanita, karena kebanyakan, jangankan yang di dunia luar, yang di pesantren saja kalau pelajaran ini tidak ada, pelajaran tentang ini, karena pesantren tidak semuanya kan ya, tidak semua pesantren itu mengajarkan khusus ya masalah haid ini. Yang ada biasanya dicukupkan dengan kitab-kitab fikih yang ada. Jadi maksudnya di pelajarannya itu, di pelajaran fikih yang sudah ada itu, di fikih ubudiyah, di bab thaharah hanya dicukupkan dengan itu. Nah, sebagian pesantren ya, ada yang mengajarkan khusus masalah ini ya. Khusus masalah ini, masalah haid dan masalah-masalah wanita yang lainnya. Itu pun tidak semuanya dari yang sudah belajar itu kemudian 100% paham, tidak semuanya, hanya sebagian saja. Maka ini menjadi penting untuk diketahui. Jadi penting untuk diketahui karena ini terkait dengan ibadah sehari-hari, apakah itu ibadah sholat maupun ibadah puasa, dua itu yang terkait terutamanya. Bahasan ini di dalam kitab-kitab fikih dikenal dengan istilah maji'ul mawani ataupun zawalul mawani.
Yang dimaksud mawani ini kata benda jamak ya. Mufradnya kata benda tunggalnya mani, penghalang. Jadi mawani ussalah, penghalang seseorang untuk melakukan sholat maupun puasa nanti juga ya. Jadi mawani ini ada macam-macam, diantaranya yang kita bahas sekarang yaitu haid dan nifas. Jadi ada tidak hanya perempuan yang mengalami mawani ini, ada juga dialami oleh laki-laki. Apa itu? Diantaranya mawani yang lain adalah gila, junun. Kemudian murtad, orang yang keluar dari Islam. Kemudian ayan, epilepsi, itu juga termasuk mawani. Ya, orang kan tidak mungkin ketika ayan mau sholat gitu. Ayannya sampai berjam-jam misalkan tidak sembuh-sembuh, maka kan dia terhalang untuk melakukan sholat. Kemudian termasuk mawani ini lagi adalah mabuk ya. Mabuk itu baik sengaja maupun tidak disengaja, ya dua-duanya mawani ya, penghalang seorang untuk melakukan sholat. Intinya kan hilang akal. Kemudian ada mawani yang itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Ya sebenarnya tidak terlalu pas dikatakan mawani gitu ya. Yaitu sifat menjadi anak-anak ya. Jadi sebelum balik itu seseorang kan tidak, seorang anak yang belum balik itu kan tidak wajib untuk melakukan kewajiban agama. Dia dikatakan belum mukallaf. Paham mukallaf ya? Apa mukallaf? Orang yang berkewajiban. Iya. Jadi apa syaratnya mukallaf? Balik dan akil. Jadi dua itu ya. Balik dan akil, berakal ya. Lah anak kecil yang belum balik dia tidak mukallaf kan. Lah ini ya, maka saya katakan tadi sebenarnya bukan pas dikatakan penghalang. Ya boleh-boleh saja seorang anak kecil sholat kan gitu, puasa, tetapi dia belum wajib kan gitu. Nah dan ini akan hilang setelah dia menjadi balik. Kemudian ada lagi mani yang hanya terjadi sekali seumur hidup kalau dia tidak kembali lagi nih ya. Yaitu sifat kufur asli ya, yang bukan murtad. Nah, karena kalau murtad itu orang Islam kok keluar dari Islam, maka beban syariat tidak hilang darinya. Tetap itu statusnya mukallaf, cuma dia mau melakukan kewajiban agama tidak bisa karena terhalang oleh sifat murtadnya itu. Tetapi beban syariat tetap. Beda dengan orang kufur asli, artinya dia lahir memang katakanlah kalau sekarang non muslim ya, lahir non muslim memang, maka dia tidak secara fikih dunia itu tidak dibebani dengan kewajiban syariat, walaupun nanti di akhirat tetap dituntut ya, karena dia tidak melakukan kewajiban syariat itu. Tetapi mau salat gimana wong dia bukan Islam ya. Maka ketika dia dari kufur beralih menjadi Islam ya, dari non muslim menjadi muslim, maka ini hilang kan maniknya itu ya. Jadi manik yang terjadi hanya sekali saja itu ya. Ya kecuali dia murtad lagi nanti itu ya. Itu contoh-contoh mawani. Yang kita bahas dan karena ini terkait dengan bahasan kita yaitu haid dan nifas, maka manik yang kita sebut di sini adalah tentang haid dan nifas. Yang pertama masalah maji'ul mawani. Maji dari kata fi'il madhi ja'a, artinya datang. Jadi artinya datangnya penghalang. Datangnya penghalang itu baik haid atau nifas. Kok terjadi setelah masuk waktu sholat, sekiranya cukup melakukan sholat seringan mungkin. Nah, yang dimaksud seringan mungkin ini maksudnya adalah mengerjakan rukun-rukunnya saja tanpa sunnah-sunnahnya ya. Atau bagi orang yang sedang bepergian, dia mengerjakan sholat qashar ya. Sholat duhur misalkan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah itu yang dimaksud sholat yang seringan mungkin atau secepat mungkin. Ya ukurannya 2 rakaat lah itu ya. Sholat duhur misalkan yang di qashar. Bagi wanita yang tidak istihadah atau tidak daimul hadas ya, wanita yang selalu berhadas ya, maka dan ditambah
waktu yang cukup, betul ini ya. Dan ditambah waktu yang cukup untuk bersuci bagi wanita yang daimul hadas. Mestinya ini dilainkan ya bahasannya. Pertama yang normal dulu, wanita yang normal dulu. Jadi wanita yang datang penghalangnya apakah itu haid atau nifas, setelah masuknya waktu sholat, sekiranya dia bisa melakukan sholat yang seringan mungkin, itu tadi itu rukun-rukunnya saja atau sholat qashar. Nanti yang daimul hadas bahas lainnya supaya enggak kacau ini pengertiannya. Maka ia wajib mengqadha sholat tersebut. Ia wajib untuk mengqadha salat tersebut. Misalkan saya contohkan seorang wanita yang ketika masuk zuhur jam berapa umpamanya? 11 berapa gitu, 15 misalkan ya. Kemudian sampai jam 12 dia belum sholat. Kan karena kewajiban sholat ini kan kewajiban yang apa istilahnya ya? Muwassa ya. Jadi waktunya luas sampai sebelum habisnya waktu kan. Maka karena dia belum melaksanakan sholat sampai jam 12, ternyata jam 12 itu mengalami haid ya, datang penghalangnya yaitu haid misalkan. Ini nanti setelah suci dia harus mengqadha sholat zuhur tersebut. Kenapa? Karena waktunya sudah cukup untuk melakukan sholat seringan mungkin, secepat mungkin. Nggak usah sampai itu kan sudah jauh, 11.15 sampai jam 12 jauh kan. Misalkan hanya 2 menit lah. 11.15 masuk zuhur. Kemudian 11.17 dia belum sholat kok haid. Maka nanti ketika suci wajib untuk mengqadha sholat zuhur tersebut. Jadi ini untuk masalah maji'ul mawani ini, datangnya penghalang, sholat yang dilakukan hanya sholat waktu itu saja. Tidak melebar, tidak menular kepada sholat-sholat yang lainnya. Walaupun bisa dijamak. Jadi hanya sholat itu saja kalau dia tidak mengerjakan. Ya kalau sudah mengerjakan sudah gitu ya. Sudah sholat zuhur kemudian haid ya sudah. Tidak punya tanggungan kan ini. Apabila tidak cukup waktunya ya untuk melakukan sholat seringan mungkin, maka nanti ketika suci dia tidak wajib mengqadhanya. Misalkan tadi itu jam 11.15 sudah masuk zuhur, bersamaan dengan itu dia mengalami haid, kan tidak cukup kan? Tidak cukup untuk melakukan sholat seringan mungkin. Maka nanti ketika suci tidak perlu mengqadha. Sudah tidak punya hutang. Ini untuk masalah maji'ul mawani, datangnya penghalang. Nah, contoh lainnya ini. Seorang wanita yang begitu masuk zuhur, dia langsung sholat. Tetapi dia memanjangkan sholatnya, sunnah-sunnahnya dikerjakan secara sempurna ya. Misalkan bacaan tasbihnya kan sunnahnya sampai 3 kali gitu ya, dia panjangkan misalnya sampai 5 kali, 7 kali kan boleh saja kan ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi dia kerjakan sangat sempurna itu, doa-doanya dilakukan semua, misalnya sujud ditambahi doa apa lagi, tasyahud. Akhirnya karena panjang ya, di pertengahan tahiyat yang terakhir tiba-tiba ada sesuatu yang terasa gitu, maka kan batal salatnya dia, batal salatnya. Maka nanti ketika dia suci salat zuhur misalkan tadi yang dikerjakan, harus dia qadha lagi itu ya. Nah, karena batal kan. Seandainya dia melakukan sholat secepat mungkin, mestinya kan selesai sudah, tidak punya hutang. Tetapi karena dia panjangkan, akhirnya batal sholatnya di tengah jalan. Maka nanti setelah suci dia harus mengqadha sholat zuhur tersebut. Ini untuk masalah maji'ul mawani. Bisa dipahami ya? Tidak usah saya tuliskan. Gampang. Jadi maji'ul mawani ini gampang, dan insya Allah ya hampir semua wanita masih melakukan ini itu ya. Jadi, intinya pokok datang penghalang, kok punya tanggungan gitu, punya tanggungan waktu sholat ketika datangnya penghalang itu, ya harus diqadha gitu. Kalau tidak, ya tidak usah gitu. Apalagi sebelumnya sudah haid ya, zuhur jam 11.15, jam 11 sudah haid ya tidak ada hutang, karena jam 11 masih belum ada sholat kan ya, masih belum ada waktu sholat fardu yang 5 waktu itu ya. Itu maji'ul mawani atau maji'ul mani. Kemudian yang kedua,
Lah ini yang biasanya banyak terabaikan ya. Masalah zawalul mawani atau zawalul mani ya, hilangnya penghalang. Jika haid atau nifas itu berhenti, jadi ini zawal itu hilang kan namanya. Masih dalam waktu salat yang minimal cukup untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu berapa detik? 3 detik. Allahu Akbar gitu ya. Ya 2 sampai 3 detik. 2 ya. Paling lama sudah berapa kalau kita ikut misalkan takbiratul ihram bisa sampai 14 harokat itu ya. Ya itu sudah sekitar 14 detik paling lama itu sudah. Ya ini kan takbiratul normal lah ini ya. Antara 2 sampai 5 detik lah. 2 sampai 5 detik gitu. Kok penghalang itu hilang ketika waktu sholat itu masih ada walaupun hanya beberapa detik itu ya cukup untuk takbiratul ihram, maka sholat tersebut wajib dikerjakan entah dengan ada maupun qada ya tadi karena sudah waktunya tinggal 5 detik misalkan ya kan tidak mungkin untuk ada kan dikerjakan secara adaan, maka ya nanti ketika mandi bersuci ya dikerjakan dengan qadaan. Jadi diqada apakah itu salat duhur atau salat asar ataupun salat yang lainnya. Nah, itu ya yang pertama. Ada tambahan, begitu pula salat sebelumnya yang bisa dijamak dengannya. Nah, jadi ini yang banyak tidak dilakukan. Nah, banyak tidak dilakukan. Ya kan jujur kan ya? Banyak tidak dilakukan. Wanita itu biasanya rata-rata kalau tidak belajar tentang masalah haid ini ambil adanya gitu. Misalkan haidnya hilang ketika asar sudah hampir menjelang maghrib ya, menjelang maghrib tinggal 1 menit. Nah, ini pun kadang-kadang asarnya tidak dikerjakan, kadang-kadang ya kan jujur ya. Kadang-kadang tidak dikerjakan sudah. Saya mandi sudah masuk maghrib yang dikerjakan. Ini yang banyak terjadi. Padahal tadi masih ada asar 1 menit. Dikerjakan itu mestinya asar itu ya. Karena sudah mandinya 2 jam, lebih lama mandinya. Mandinya 2 jam akhirnya ya sudah masuk maghrib kan. Nah, maka asarnya ya diqada. Di samping asar salat yang bisa dijamak dengan asar apa? Salat duhur itu juga harus dikerjakan. Ini tentunya dengan qada itu ya, karena waktunya sudah habis. Iya, kan banyak tidak mengerjakan ini kan? Iya, rata-rata tidak mengerjakan ini, dikira hutangnya hanya asar saja. Malah tadi ada yang berpikir hanya maghrib saja karena ketika selesai mandi sudah maghrib gitu ya. Padahal asar, duhur juga harus dikerjakan ya. Jadi kalau masih cukup waktunya ya dikerjakan dengan adaan. Misalkan haidnya berhenti jam 4, kan masih sangat cukup untuk sholat asar itu secara adaan. Ya nanti setelah suci sholat asarnya dikerjakan dengan ada. Yang duhur dikerjakan dengan qada, itu harus dikerjakan juga itu ya. Bisa dipaham ya? Jadi yang harus dijaga untuk masalah zawalul mani ini terutama adalah ketika hilangnya penghalang itu terjadi pada saat sholat asar ya, waktu sholat asar dan sholat isya, itu yang harus dijaga. Kalau yang lain tidak nular sudah. Duhur, sebelum duhur apa? Subuh, tidak bisa dijamak. Maghrib, sebelum maghrib apa? Asar, ya tidak bisa dijamak kecuali kebiasaan orang-orang sini sarlib itu ya. Ada salat sarlib itu, artinya asarnya dengan maghribnya mepet langsung. Itu bukan jamak ya, itu kebiasaan orang sini sarlib itu ya. Ya kan sering dengar ya istilah salat sarlib itu. Itu tidak masuk dalam kaidah fikih, tidak masuk dalam pelajaran fikih, tidak ada itu ya. Ada sholat subha kan? Subuh dengan Subuh campur duha. Iya. Kalau di sini yang umum sarif itu, sarif tidak masuk itu ya. Tidak ada pembahasannya di fikih. Ya. Itu kebiasaan orang-orang sini yang sholat asarnya mepet ke maghrib. Ya.
atau bahkan keluar sebagian waktu asarnya itu sudah keluar masuk ke maghrib ya. Dikenal dengan istilah sarrif, itu bukan jamak ya, nggak masuk. Jadi kalau maghrib ya maghrib saja. Kalau selesainya penghalang itu, hilangnya penghalang itu pas maghrib, maghrib saja yang harus dikerjakan. Kalau hilangnya penghalang duhur, pas duhur ya duhur saja, apalagi subuh. Tapi kalau menjelang subuh berarti kan isya masih itu. Subuh umpamanya jam 4.12 ya, 4.12, 4.11 50 detik misalkan. Itu selesai haidnya, maka nanti setelah mandi, di samping ya subuh jelaslah memang harus dikerjakan dengan adaan, sholat maghrib dan isya juga harus dikerjakan. Ya, bisa dipahami ya? Gini Dad, mungkin barangkali ada yang tanya gitu. Kenapa misalnya yang tadi sholat asar, kenapa duhurnya juga harus dikerjakan? Padahal duhurnya kan dia masih dalam keadaan berhalangan. Barangkali ada yang tanya seperti itu. Iya. Jadi kan berhentinya waktu asar. Tapi kenapa yang dikerjakan asar dan duhur? Begitu ya? Iya. Ya. Ada yang tanya kayak gitu? Ya. Saya tahu soalnya. Takdirnya. Ada penjelasan di Iban di mana? Belum baca. Iya. Kalau ada alasannya yang penting Iya. aturannya seperti itu. Iya. Ya, saya jujur saja. Selama ini belum pernah menemukan. Barangkali dari pemirsa ada gitu ya. Pemirsa di iya. Saya baca banyak literasi itu ya, penjelasannya hanya seperti itu ya. Jadi intinya setiap sholat sebelumnya itu bisa dijamak dengan sholat tersebut, maka ketika ada hilangnya penghalang, sholat itu juga harus dilakukan. Jadi saya belum menemukan penjelasan detail ini. Ya, barangkali di antara pemirsa yang di sini ini offline maupun online ada, silahkan gitu ya. Kita kan dari awal saya katakan bahwa kita ini modelnya sharing ya, bukan berarti saya lebih tahu ya. Jadi saya tidak akan sok tahu kalau memang tidak tahu, nanti keliru nanti malah ya. Yang saya tahu aturannya seperti itu memang ya. Tidak pernah belum menemukan penjelasannya itu ya. Lah ini bersambung lagi ya dengan masalah zawalul mawani itu tadi. Ketika misalkan nanti hilangnya penghalang itu, setelah hilangnya penghalang, kemudian ada penghalang yang lain yang datang. Nah ini bagaimana? Ya. Kalau tadi kan yang kita bahas satu-satu kan, tidak saya tulis di sini ya. Maji'ul mani dengan zawalul mani yang berdiri sendiri-sendiri itu. Nah sekarang ketika misalkan terjadi zawalul mani, hilangnya penghalang ya, begitu hilang nanti ternyata tiba-tiba ya sebentar kemudian datang penghalang yang baru gitu ya. Nah ini bagaimana? Tambahan ini ya, tambahan catatan. Jadi ketika penghalang itu hilang, kemudian dalam waktu yang tidak cukup untuk melakukan wudhu dan sholat tersebut ya, sholat yang ketika hilang penghalang itu, tiba-tiba datang penghalang yang lain ya. Misalkan ada seorang yang baru melahirkan nifas ya, kemudian mengalami nifas ya, nifas full lah misalkan 60 hari misalkan ya. Lah setelah selesai 60 hari, selesainya itu pas saat waktu zuhur, masuk zuhur misalkan. Lalu 3 menit kemudian, 3 menit ini cukup ada untuk wudhu dan sholat zuhur? Cukup enggak? Masa wudhunya 1 menit? Enggak lah. Iya, kurang lah, kurang jujur. Iya, wudhu lah paling cepat. Umpamanya ambil
ambil satu anggota itu 1 menit ya, berapa sudah ya? 5 atau 6 menit kan gitu ya, paling cepat itu sudah kan. 3 menit kemudian datang penghalang yang lain, yaitu haid seperti kemarin itu. Kan antara masa suci antara nifas dengan haid tidak disyaratkan harus 15 hari, bahkan boleh itu ya, bersambung boleh itu ya. Ketika haidnya lebih dulu bersambung dengan nifas itu boleh bersambung ya. Tidak ada masa sucinya, langsung bersambung. Haid nifas bersambung. Tapi kalau nifas lebih dulu biasanya ada walaupun sebentar. Kayak ini ya, contoh ini. 3 menit misalkan. 3 menit setelah nifasnya hilang, datang darah lagi, yaitu darah haid misalkan ya. Bagaimana ini kan? Kan tidak cukup untuk melakukan wudhu maupun sholat duhur. Maka sholat duhur waktu itu juga tidak wajib dikerjakan karena belum cukup waktunya. Hilangnya penghalang terjadi saat duhur, begitu 3 menit misalkan belum sholat duhur, datang penghalang yang lain. Nah, sementara waktu 3 menit itu tidak cukup untuk bersuci dan melakukan sholat duhur itu sendiri, maka sholat duhur ini juga tidak wajib dikerjakan. Jadi ini tambahan ya, gabungan antara zawalul mani dengan maji'ul mani, hilangnya penghalang dengan datangnya penghalang. Jadi ditambah penghalang yang lain gitu. Jadi ukurannya begitu. Kalau tidak cukup untuk melakukan wudhu dan sholat tersebut, maka tidak wajib dikerjakan, tidak wajib diqodok ya setelah suci itu ya. Itu tambahannya. Ini kita lihat pada contoh misalkan ya. Contoh halaman sebelahnya. Keluar haid pada pukul 13.00 jam 1 siang. Sementara dia belum melaksanakan sholat duhur. Ini gabungan juga. 2 hari kemudian haid berhenti saat waktu isya tinggal setengah menit. Jadi hampir subuh, menjelang subuh kurang setengah menit. Maka sholat yang harus diqodok itu kan jelas tidak dikerjakan semua itu. Sudah masuk duhur jam 11.15 misalnya, belum sholat sampai jam 1. Ternyata jam 1 mengalami haid. Nah, ini kan banyak ya dialami wanita, menunda sholatnya. Gimana menunda sholat? Ya tidak ada dosa, wong belum habis waktunya kan memang. Kecuali menundanya itu sampai masuk asar gitu ya. Sampai masuk waktu sholat berikutnya ya. Yang terpenting begini, oh ya lupa saya ini, ada catatan ini ya. Insya Allah mungkin sudah pernah disampaikan oleh beliau. Yang terpenting ketika kita masuk waktu sholat, itu ada niat untuk kita mengerjakan sholat itu di waktu itu ya. Berniat itu ya. Begitu adzan ya, adzan duhur, hati itu berniat. Ini tidak dosa kalau sudah begitu itu ya. Andaikan ternyata belum sampai mengerjakan kewajiban itu, kemudian nyawanya dicabut oleh Allah gitu ya. Kan sudah niat tadi sebenarnya. Ya. Jadi tidak dosa. Masalah punya hutang ya punya hutang tetap. Siapa yang tahu? Ya tidak tahu kalau dia berwasiat kepada ahli warisnya, ya tidak mungkin tapi ya kadang-kadang. Maka ahli waris itu ya ada banyak pilihan untuk sholat-sholat yang ditinggalkan atau puasa yang ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal. Ada banyak pilihan. Ada yang membolehkan diqodoi oleh ahli warisnya, ada yang macam-macam itu pilihannya itu ya. Itu ya pembahasannya oleh beliau itu di pembahasan fikih itu ya. Jadi yang penting ada niat untuk mengerjakan sholat itu di dalam waktunya itu ya. Jadi ini nanti ketika ya tadi itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia tidak bermaksiat. Sama dengan orang orang bepergian itu. Orang bepergian ya, ketika misalkan di tengah perjalanan dia meninggal ya dicabut nyawanya atau tabrakan atau gimana. Tetapi ketika dia sudah melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh fikih itu ya,
Contohnya misalkan seorang yang akan mengerjakan jamak takhir gitu. Dia sudah niatkan ketika masuk maghrib misalnya, sudah niat untuk jamak takhir maghrib itu dengan isya. Kok belum sampai tujuan sudah meninggal, tidak dosa gitu. Nah itu bedanya itu ya. Beda halnya kalau enteng dia itu ya, sudahlah gampang nanti itu ya, misalkan tidak niat apa-apa gitu. Dan niat apa-apa, maka ketika terjadi sesuatu di jalan dia meninggal dalam keadaan maksiat gitu ya. Nah itu bedanya orang punya ilmu dengan tidak punya ilmu seperti itu. Gampang nanti dikodok di tempat tujuan gitu ya, seenaknya sendiri itu ya. Padahal ada tuntunan untuk melakukan jamak takhir ketika memenuhi syarat ya perjalanannya. Jangan yang dekat-dekat. Kalau hanya sini-situ bondo, jangan jamak takhir. Itu termasuk puasa juga. Puasa itu yang dapat dispensasi, dapat rukhsahnya ya, karena ini banyak yang bertanya. Boleh tidak puasa bagi musafir ketika memenuhi syarat ya. Kalau tidak memenuhi syarat ya, hanya sini kok Probolinggo sudah mau tidak puasa, ya belum lah itu ya. Belum gitu ya. Jadi ada syarat-syarat perjalanannya itu bisa untuk mengqashar salat. Kemudian perjalanannya itu dilakukan sebelum terbitnya fajar untuk puasa itu ya. Jadi tidak sembarangan berangkatnya sudah subuh kok mau minta rukhsah, minta dispensasi, tidak bisa itu ya. Ini banyak kadang-kadang yang gagal paham ini ya. Dikira pokok bepergian sudah dapat rukhsah, tidak begitu itu ya. Gimana? Ya sudah jalan gitu, misalkan kalau sesudah subuh berangkat ya misalnya mau ke Surabaya. Jadi walaupun perjalanannya memenuhi syarat qashar salat, tetapi kok tidak berangkat sebelum terbit fajar, itu tetap tidak dapat rukhsah ya. Rukhsahnya itu bisa terjadi, dispensasi itu bisa terjadi sebelum subuh, kalau berangkatnya sebelum terbit fajar ya. Ya kalau sudah terbit fajar berangkat ke Surabaya sudah tetap puasa gitu. Masalah kemudian di tengah jalan tidak kuat, maka berhentinya bukan karena dispensasi musafir itu tadi, bukan ya, karena tidak kuat. Nanti kalau saya puasa saya mati umpamanya, atau mati kok fatal ini ya. Misalkan seperti itu ya silahkan gitu ya. Kalau saya terus puasa saya akan lumpuh di tengah jalan. Nah, maka keringanannya bukan karena musafirnya, karena musafirnya tadi tidak memenuhi syarat gitu ya. Itu ya harus dipahami itu gitu ya. Jangan sampai keliru gitu ya. Enak-enakan nih, hanya sini kok situ bondo sudah tidak puasa gitu. Kurang masih ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan contohnya ini, belum selesai ya. Jadi yang harus dikodok ketika kasusnya seperti tadi, haidnya terjadi jam 1 siang, kemudian berhenti setelah 2 hari kemudian menjelang subuh ya. Waktu isya tinggal setengah menit. Maka yang harus dikodok yang pertama adalah salat duhur. Salat duhur ketika maji'ul mani itu, ketika datangnya penghalang. Kenapa? Karena haidnya terjadi setelah melewati waktu yang cukup untuk melakukan salat duhur itu. Itu bagi yang normal. Nah, tadi saya lupa ya. Wanita yang normal, artinya yang tidak mengalami istihadah, yang tidak mengalami dawamul hadas ya. Wanita yang selalu hadas. Yang normal. Nah, kalau yang tidak normal, waktunya itu ditambah untuk maji'ul mani itu ya. Untuk maji'ul mani ditambah waktu yang cukup untuk bersuci. Kenapa kok ditambah? Karena seseorang yang daimul hadas itu, orang yang selalu hadas, katakan wanita istihadah misalkan, itu dianggap cukup ya, dianggap memenuhi syarat ketika dia melakukan wudunya itu setelah masuk waktu. Jadi orang daimul hadas, wanita yang istihadah, orang yang beser ya, beser kencing, baik laki-laki maupun perempuan ini, beser apalah, beser macam-macam, beser angin gitu ya, angin surga, keluar terus gitu, tidak berhenti. Maka syarat sah wudunya itu dilakukan setelah masuk waktu.
Tidak bisa nyimpen sebelumnya masuk waktu, wudhu dulu kemudian sholatnya setelah masuk waktu. Tidak bisa itu. Harus dilakukan setelah masuk waktu. Karena itu bagi orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang daimul hadas itu ditambah syarat waktu yang cukup untuk bersuci. Jadi kalau tadi paling cepatnya sholat 2 menit, ditambah berapa menit gitu, 3 menit umpamanya wudhunya umpamanya. Seperti itu ya. Kemudian di samping sholat duhur tadi, yang harus dia qadha adalah sholat maghrib dan isya pada saat zawalul mani itu, pada saat berhentinya darah. Kenapa? Karena kedua sholat itu maghrib dan isya bisa dijama, dan saat berhentinya haid masih ada waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, setengah menit sangat cukup nih. Tadi hanya berapa detik yang sudah masuk nih, bisa itu untuk takbiratul ihram. Itu tentang sholat yang wajib diqadha oleh seorang yang mengalami haid maupun nifas, baik pada masalah maji'ul mani, datangnya penghalang, ataupun zawalul mani, hilangnya penghalang. Berikutnya terkait dengan puasanya. Puasa yang wajib diqadha sebab haid dan nifas. Karena puasa ini merupakan kewajiban yang hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan gitu. Maka ketika seorang wanita mengalami haid atau nifas di bulan Ramadan itu, semua puasa yang dia tinggalkan itu wajib untuk diqadha. Semualah tanpa kecuali itu, tanpa kecuali yang dia tinggalkan, yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu harus diqadha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, demikian pula puasa yang dia lakukan, dia sudah melakukan, tetapi puasa yang dia lakukan itu terjadi pada waktu dia tidak keluar darah, tetapi masih dihukumi sebagai haid. Kemarin itu penjelasan qaul Sahbi dan Lakti itu ya, qaul Sahbi dan Lakti, di mana waktu-waktu yang tidak keluar darah, menurut pendapat terkuat, menurut qaul Sahbi, itu dianggap sebagai haid juga. Kemarin misalkan ada wanita yang haidnya 5 hari misalkan keluar darah, berhenti selama 3 hari ya, kemudian keluar lagi selama 5 hari, berarti haidnya berapa semua? 10 hari. Menurut pendapat yang terkuat, dia dianggap haid berapa? Semua berarti berapa? 13. Jadi termasuk masa yang tidak keluar haid itu 3 itu. Maka mengikuti pendapat yang kuat seperti itu, puasa yang harus dia lakukan walaupun 3 hari ini puasa, maka dianggap batal. Jadi dia harus mengqadha puasa sebanyak 13 hari. Ini untuk kehati-hatiannya. Ya, bagaimana kalau ikut pendapat kedua, qaul Lakti itu yang misalkan yang mengatakan bahwa masa yang tidak keluar darah itu dianggap suci? Ya boleh-boleh saja sebenarnya. Tetapi untuk kehati-hatian ya lebih baik ikut yang qadha 13 hari. Jadi kalau tidak ikut yang pendapat kuat, ikut yang kedua ya hanya 10 hari qadhanya itu ya. Jadi di sini qaul Sahbi dan qaul Lakti itu digabung kadang-kadang. Dalam praktek ibadahnya itu masalah qadha salat, qadha puasa itu digabung dua-duanya itu. Kadang-kadang mengikuti qaul Sahbi, kadang-kadang mengikuti qaul Lakti itu ya. Itu. Jadi semuanya harus diqadha puasanya ya, termasuk puasa yang dia lakukan ketika tidak keluar darah namun masih dihukumi haid menurut pendapat yang terkuat. Ya, termasuk juga nifas nih. Ini biasanya terjadi pada wanita yang haid atau nifasnya itu terputus-putus ya. Kalau tidak putus-putus mesti sudah tidak, ya kan tidak puasa mesti sudah. Contohnya itu di samping itu, keluar darah 2 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi 5 hari, berarti berapa semuanya? Harus diqadha 10 hari ya. Itu menurut pendapat yang terkuat. Insyaallah bisa selesai ini ya. Berikutnya tentang sudah selesai pembahasan haid dan nifas. Masalah mustahadah insyaallah besok ya kita tambahkan ini. Terkait dengan haid dan nifas, ketika sudah bersih maka ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang
wanita. Apa itu? Mandi besar. Ya, mandi karena haidnya itu. Nah, mandi besar ini kan secara umum kan ya, semua, baik karena haid, karena junub dan lain sebagainya ini. Jadi mandi besar, istilah kita itu ya, mandi besar. Kalau di fikih ya mandi gitu saja, mandi karena haid, mandi karena junub, nifas dan lain sebagainya. Ini adalah istilah untuk pelaksanaan mandi setelah mendapatkan hadas besar, artinya setelah terjadi pada dirinya, setelah hadas besar terjadi pada seseorang gitu ya. Adapun pengertian mandi secara bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak. Jadi air mengalir itu artinya mandi secara bahasa ya, secara bahasa. Tetapi secara pengertian secara syar'i yang dimaksud mandi di sini adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan berniat. Jadi ada niat-niat tertentu sesuai dengan mandi yang dia lakukan. Ini mandi secara syariat. Ini meliputi mandi wajib, meliputi mandi sunnah juga. Mandi karena Jumat misalkan, mandi karena Idul Fitri, itu masuk mandi-mandi yang dalam pembahasan fikih di sini, syariat di sini nih ya. Adapun mandi-mandi yang lainnya, mandi karena ingin supaya sejuk, supaya dingin, ya itu tidak masuk dalam pembahasan fikih, itu bebas dilakukan kapan saja. Kemudian perkara-perkara yang mewajibkan mandi, yang pertama adalah melakukan hubungan suami istri, saya pakai bahasa yang lain ya. Walaupun tidak mengeluarkan mani gitu ya. Mani lebih umum ini. Ini enggak tahu, lupa ya catatannya. Kalau sperma kan khusus laki-laki ya. Perempuan namanya apa? Ovum ya. Jadi mengeluarkan mani. Mani itu bahasa umum, bahasa Arabnya ini ya. Jadi walaupun tidak sampai seperti itu, pokoknya terjadi pertemuan antara dua tempat khitan, nah, iltiqaul khitana ini gitu istilahnya, maka itu sudah mewajibkan mandi. Ya mana tempatnya khitan? Ya kalau laki-laki ya itu sudah di tempatnya kulit yang lebih itu yang dibuang itu. Jadi tidak seluruhnya ya. Ya bahasa kelakarnya sampai batasnya helm lah ya. Sampai batasnya helm itu saja masuk. Kemudian bertemu dengan tempat hitamnya perempuan. Mana tempat hitamnya perempuan? Oh, enggak tahu. Iya, enggak tahu ya karena dilakukan masih bayi ya. Yang banyak itu dilakukan masih dalam keadaan bayi biasanya kalau perempuan ya. Ada yang tahu? Masa ada yang tahu sama sekali? Ya ini kita bahas secara vulgar sedikit ya, karena kalau enggak gitu ya enggak tahu itu tadi. Tempat khitannya perempuan itu adalah satu tempat yang di dalam bahasa fikih atau bahasa Arab itu disebut al-badru gitu ya. Ada yang mengharokati dengan kasroh juga, badr. Apa itu? Kalau dalam bahasa biologi disebut klitoris. Udah ngerti klitoris? Aduh, repot ini. Tempat yang disebut klitoris itu tempat hitatnya perempuan. Itu bukan dipotong, bukan. Ya, di apalah. Ya, yang tahu bidan itu. Walau itu dipotong, wah bahaya itu ya. Jadi itu ya gitulah, nggak tahu, tanya ke bidan itu dah. Saya malas mau jelaskan. Tanya ke bidan itu. Nah ketika itu bertemu dua tempat khitan itu mewajibkan mandi itu ya. Artinya kalau itu belum bertemu maka tidak wajib mandi gitu. Ya paham ya. Jadi bahasa Maduranya itu hanya cep-nyicep. Cep-nyicep. Hanya cep-nyicep maka tidak wajib mandi itu ya. Ada di luar masih itu ya, tidak bertemu dua tempat khitan itu maka tidak wajib mandi. Ya, ini kalau tidak dijelaskan sama vulgar tidak ngerti nanti ini. Ya harus bertemu dua tempat khitan itu maka wajib mandi walaupun tidak sampai terjadi ejakulasi. Ejakulasi tak tahu boleh itu ya. Ya keluar gitu, bahasa Madura lah gampang keluar gitu ya. Walaupun tidak terjadi seperti itu. Yang kedua adalah keluar mani. Saya ganti dengan bahasa yang umum saja dah itu ya.
keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan itu kan. Kalau sperma ya laki-laki saja kan nanti. Keluar mani. Ini kebalikannya yang tadi, walaupun tidak terjadi di dalam hubungan suami istri. Pokok keluar mani, apapun itu, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka sudah mewajibkan mandi, ya. Artinya disengaja tidak sengaja, ya disengaja ya gitu dah, ya. Diusahakan ini ya. Dikeluarkan dengan paksa itu ya. Apapun caranya itu ya. Kemudian yang tidak sengaja, ya misalkan terjadi dalam mimpi, ya, yang kita kenal dengan istilah ihtilam dalam bahasa. Jadi mimpi basah. Berarti kalau udah keluar itu udah mandi. Iya, jadi dilihat dohirnya. Orang kok mengalami ihtilam dalam perasaannya dia mimpi. Ada laki-laki bermimpi didatangi bidadari, ya, melakukan macam-macam gitulah, misalkan. Bidadari, nggak tahu bidadari dari mana. Tetapi ketika bangun nggak ada apa-apa, ya sudah, nggak usah mandi gitu ya. Jadi yang dilihat dohirnya. Ya sebaliknya, tidak mimpi, tetapi tiba-tiba ketika bangun ya ada sesuatu. Ya nanti itu pembahasannya macam-macam itu, ditinjau. Kalau memang lebih dekat kepada ciri-ciri apa? Mani, ya maka wajib mandi. Kalau bukan mani, karena ada yang lain kan cairannya, ada wadi, ada madi, ya. Itu lagi-lagi detailnya silahkan dalam pembahasan fikih itu ya. Madi, ada wadi, ya. Cairan-cairan yang keluar melalui itu maluan. Nah, itu kalau memang bukan mani, maka tidak wajib mandi juga, tetapi hukumnya najis, ya tinggal dibersihkan. Tapi kalau itu mani, hukumnya suci, tapi wajib mandi gitu. Itu keluar mani, ya. Kemudian yang ketiga yang wajib mandi meninggal dunia, ya jelas. Tapi ini dimandikan, bukan mandi sendiri, ya. Dimandikan. Meninggal dunia ini terjadi pada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Jadi tiga itu yang umum terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya yang keempat adalah haid, ya, sebagaimana yang kita bahas. Ya, ini khusus bagi perempuan. Kemudian nifas, yang terakhir adalah melahirkan atau wiladah. Ya, jadi seperti kemarin itu yang ditanyakan, ketika antara beberapa hadas, katakan ini kan hadas ya, hadas besar ini terjadi bersamaan, maka ya mandinya cukup 1 kali. Yang paling umum ya kalau terjadi macam-macam gitu ya, haid nifas bersamaan, ya mandi hadas besar itu sudah cukup. Ingat saya mandi hadas besar. Atau diniati mandi yang terakhir terjadi. Kalau wiladah dengan nifas misalnya, ya nifasnya itu gitu ya. Terserah itu ya. Yang penting cukup 1 kali mandi. Jangan mandi satu-satu, ya berkali-kali, tidak usah itu ya. Apalagi kok setelah wiladah mengalami nifas, pas nifas itu mau mandi wiladah, tidak perlu itu ya, tidak sah kan, masih nifas itu ya. Sudah nunggu selesainya nifas ya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah fardu mandi. Fardunya mandi ini ya. Wajibnya mandi ini. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini sama seperti ibadah-ibadah lainnya, dilakukan di dalam hati. Ya apapun lah niatnya. Kalau itu haid ya niat mandi hadas karena menghilangkan hadas haid gitu kan. Tidak perlu saya ajarkan lafal-lafalnya karena niat itu bisa pakai Madura, pakai Indonesia, bebas itu. Lebih enak malah, lebih gampang. Saya jarang itu pakai Arab itu. Saya itu sholat saja ya walaupun di lisan usolli fardhu dhuhri itu ya. Hati itu menerjemahkan ya pakai bahasa biasa lah, Indonesia, Madura gitu. Jadi ketika Allahu Akbar, nah, kalau salat misalkan dalam takbiratul ihram hatinya berniat untuk melakukan salat misalkan. Mandi juga begitu, karena mandi itu bebas mau dari atas mau dari bawah siramannya. Maka ketika siraman pertama menyentuh kita niat gitu ya, menyentuh tubuh, siraman air pertama menyentuh tubuh itu berniat dimanapun itu. Ya kalau misalkan nyiram kepala ya belum niat, nyampe di leher baru niat, maka yang kepala ya disiram lagi nanti gitu, karena belum diniati kan ini. Jadi pokok awal basuhan itu yang diniati.
Jadi tidak usah bingung ya, loh saya tadi waktu kepala belum niat, ini gimana ini? Niatnya baru terjadi di leher misalkan. Ya sudah disiram lagi, tidak perlu mengulangi niatnya lagi, tidak perlu itu ya. Sudah siram terus kepalanya disiram lagi itu ya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh ya, sesuai dengan definisinya di dalam bahasa, secara bahasa mandi itu sayalanul ma ya, mengalirkan air ya. Jadi mengalirkan air ke seluruh tubuh, jangan sampai ada satupun bagian dari tubuh ini yang tidak basah oleh air. Makanya perlu ya, walaupun ini tidak harus was-was, jangan sampai was-was ya. Ya yang penting diperhatikan dzon ya, cukup dugaan bahwa air sudah merata ya, dirasa sudah basah semuanya sudah gitu ya. Maka dalam mandi ini mesti dilakukan tidak hanya berdiri. Kalau berdiri mesti ada bagian yang tidak tidak terbasuh ya. Maka harus ada duduknya, jongkoknya juga itu ya, untuk bagian-bagian lipatan-lipatan tubuh yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan jongkok. Ya, misalkan ya itu yang di bawah itu ya. Bahkan ada yang di sini ada penjelasan bahwa ketika mandi itu harus jongkok agar kulit yang ada di sekitar anus, di sekitar dubur itu bisa terbasuh secara sempurna. Karena kalau berdiri kan tidak terbasuh, tertutup oleh ya kulit yang lain. Maka harus duduk. Ya walaupun tidak harus ya tadi itu jangan was-was tapi ya. Pas mohon maaf dicari sampai ke dalam mau dibasuh semua itu ya, enggak lah itu ya. Yang dohir ketika dia duduk jongkok itu yang wajib dibasuh. Ya kalau tuntunannya itu sunnahnya sambil bahasa Jawanya itu apa? Ngeden gitu ya. Ngejen kalau bahasa Maduranya sedikit itu ya, dibasuh gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau ada yang keluar ya dibersihkan, najis. Jadi seperti itu untuk kesempurnaan. Tapi tidak harus terlalu was-was kemudian diteliti sedetail mungkin, enggak itu ya. Yang terakhir cara sholat bagi wanita istihadah, keputihan maupun beser kencing tadi itu ya, termasuk beser-beser yang lain ya. Wanita istihadah adalah orang yang beser air seni atau selalu mengeluarkan cairan keputihan yang dihukumi najis gitu ya, keputihan yang masuk dalam bagian cairan-cairan yang dihukumi najis ya. Karena ada keputihan yang itu masih bagian dari haid ya, ketika memenuhi syarat-syaratnya haid itu ya. Mereka tetap diwajibkan sholat dan halal melakukan hubungan suami istri serta hal-hal yang lain ya. Karena dia termasuk orang yang suci, tidak haid ya. Tata cara bersucinya ya. Yang pertama adalah mencuci kemaluannya dari najis, dibersihkan. Setelah itu menyumbat bagian bagian dalam dari kemaluan itu ya. Yang dimaksud bagian dalam ini melebihi bagian yang tidak wajib disucikan saat istinja ya. Jadi duduk jongkok itu kan yang wajib istinja. Itu agak masuk lagi itu ya. Kapasnya itu kalau tidak sakit ya. Dengan kapas atau sejenisnya, kemudian dibalut sebelum wudu. Jadi ada dua ya, bukan artinya tidak cukup hanya softtek ini. Ada kapas yang dimasukkan. Itu syaratnya di sini kalau tidak sakit dan tidak sedang puasa. Kalau Ramadan kayak gini enggak perlu itu ya, enggak perlu. Namun dalam hal ini ada beberapa aturan tambahan. Keseluruhan mulai dari mencuci farji sampai mengerjakan sholat harus dilakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda, segera, cepat itu ya. Gercep. Jika darah keluar karena kurang kuatnya membalut, maka bersucinya batal. Jadi sudah dilakukan itu, masukkan kapas kemudian dibalut. Ternyata keluar darah lagi, ya batal. Dibuka lagi, lakukan berulang lagi, segera wudhu, segera sholat. Jadi harus seperti itu ya. Dan pembalutnya harus dilepas dan bersuci mulai dari awal. Wanita yang kesakitan saat memakai sumbat dan wanita yang berpuasa, meskipun itu puasa sunnah maksudnya. Ya, meskipun sunnah itu puasa sunnah maksudnya, dia tidak wajib memakainya, tidak harus
ditambahi kapas itu ketika dia berpuasa atau merasa sakit ketika dimasukkan sampai ke dalam itu. Karena memakai sumbat itu bisa membatalkan puasa, yakni ketika dilakukan di siang hari. Ya, jelaslah. Dalam berwudu harus mualah. Mualah itu artinya apa? Iya, berkesinambungan. Jadi cepat-cepat dan berkesinambungan. Artinya anggota yang dibasuh sebelumnya belum kering. Jadi antara satu anggota fardu dengan yang lainnya itu tidak sampai kering. Itu namanya mualah. Ya karena sebelumnya orang wudu itu bisa kan begini. Setelah basuh wajah ya, kemudian masih lari-lari gitu. Makan, yang penting tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, nanti dilanjutkan tangan. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi itu tidak sunnah. Lah, bagi seorang yang daimul hadas, yang selalu hadas, itu tidak boleh seperti itu. Harus cepat gitu. Harus cepat. Ini sama seperti mandi. Ini akal-akalannya santri biasanya ya. Santri itu santri yang baru nikah misalkan, ketika MP sesudah MP, karena dia masih kumpul dengan mertuanya, itu biasanya ngakali supaya tidak terlihat bahwa terlalu bersemangat. Itu malam hari dia sudah niat gitu. Niat apa? Selesai MP gitu. Malam misalkan jam 2 atau jam berapa, diniati dulu untuk mandi hadas besar. Kepalanya dibasahi, sudah selesai dianduki, tidur lagi nanti. Ya tapi jangan perang-perangan lagi gitu ya. Setelah subuh nanti bangun. Ya, setelah subuh bangun, mandinya dilanjutkan dari leher ke bawah. Jadi kepalanya tidak basah, dilihat oleh mertuanya, kok tidak basah-basah menantu ini. Ini dikira tidak melakukan apa-apa, padahal sudah apa-apa itu ya. Itu akal-akalannya itu. Akal-akalannya santri ya, karena memang tidak ada syarat harus mualah kan ini ya, harus berkesinambungan itu ya. Itu akal-akalan itu ya. Jadi boleh seperti itu ya, boleh supaya tidak malu karena masih hidup serumah dengan mertua gitu ya. Ya itu malam harinya setelah itu dikeringkan, tidur lagi nih. Nanti subuh teruskan, tidak usah dibasahi. Jadi itu ya. Ini terakhir ya. Dalam berwudu harus mualah, sudah ya. Serta tidak boleh niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Ini yang penting juga, bahwa seseorang yang daimul hadas, termasuk yang istihadah itu niat wudunya bukan untuk menghilangkan hadas, karena hadasnya tidak hilang kan ya. Maka niatnya gimana? Nawaitul wudu'ah listibahatis shalah gitu ya. Niat saya wudu untuk diperbolehkan melakukan sholat misalnya. Jadi bukan niat lirafil hadas, karena hadasnya tidak hilang ya. Ini yang penting ya. Karena hadasnya tidak pernah putus. Bahkan supaya berniat agar diperbolehkan menjalankan salat fardu tadi itu. Nawaitul wudu al-istibahatis shalah. Keseluruhan mulai dari mencuci farji, mencuci kemaluan sampai berwudu harus dikerjakan setiap akan melakukan salat fardu. Jadi adzan gitu masuk waktu itu lakukan ya. Setelah masuk waktu, dan hanya boleh digunakan untuk satu salat fardu saja. Ya maghrib, isya begitu lagi, pembalutnya dibuka, dibersihkan, dipasangi yang baru, wudu, sholat gitu terus. Bagi ya itulah bebannya sengsaranya orang-orang yang mengalami istiadah. Ya, tidak hanya wanita, laki-laki yang daimul hadas juga itu ya. Jadi dan hanya boleh digunakan untuk satu sholat fardu, dan untuk sholat sunnah boleh dilakukan berkali-kali yang mengikuti itu, yang mengikuti fardunya itu. Demikian yang bisa disampaikan. Kita sambung penjelasan lainnya nanti insya Allah besok nih. Silakan yang mau bertanya. Ya, Ustaz, ada. Ayo. Kan bagi seorang wanita yang niat dan nifas, kenapa kok kalau sholat itu tidak dikodok, sedangkan kalau puasa itu dikodok, sedangkan menurut pemahaman kita lebih utama sholat daripada puasa. Kok puasa ini kodok bukan sholat? Sudah. Sekalian yang lain barangkali biar sekali jawab. Yang lain yang mau tanya silakan. Sekalian. Silakan yang mau tanya yang lain.
Tidak ada? Ya, silakan kalian. Misalkan kan kalau nifas sebenarnya di pertengahan ada waktu sucinya kan ya. Kemudian dia sholat. Setelah selesai nifas, apa waktu suci itu harus dikodok sholatnya lagi atau dianggap nifas? Sholatnya. Iya, sholatnya. Ada lagi? Tidak ada? Udah 2 pertanyaan nih Ustaz. Kenapa urusan mengkodok ini cukup mengkodok puasanya saja, bukan mengkodok sholatnya? Kasih enak gak mau. Iya itu ya sebenarnya sudah saya jelaskan kemarin ya, insya Allah. Jadi iya kemarin apa kapan itu. Jadi kenapa untuk puasa bagi wanita yang haid itu harus dikodok, sedangkan untuk sholat tidak dikodok? Ini tidak seperti yang disampaikan tadi, bukan masalah penting tidak pentingnya ya. Semua rukun Islam itu penting semua itu ya. Ya walaupun memang ya banyak yang menyebutkan sholat itu yang paling utama. Tetapi ini bukan masalah itu. Ini masalahnya adalah supaya tidak memberatkan kepada wanita. Kita tahu sholat itu merupakan kewajiban yang berlangsung terus-menerus kan. Sehari semalam ada 5 dan itu terus tidak putus-putus kan. Sampai kita mati kan. Sampai kita mati. Sedangkan puasa itu hanya kita lakukan setahun itu hanya sekali, yaitu di bulan Ramadan. Maka supaya tidak memberatkan, untuk sholat bagi wanita haid memang sudah ada rukhsah, dispensasi, tidak usah dikerjakan. Tidak usah dikerjakan. Kenapa? Karena kalau dikerjakan memberatkan ya. Ya, bayangkan ya kalau haidnya normal gitu 7 hari gitu. Kalau full 15 hari dia harus mengkodok sholat selama 15 hari dulu, berat itu ya. Makanya Allah tidak memberatkan itu ya. Allah tidak memberatkan, maka tidak wajib dikodok. Nah kalau maksa gimana? Ya kalau maksa tidak akan jadi itu ya. Itu kemarin itu al ibadah haitsu lam tutlab lam tanaqid. Jadi ibadah itu kok tidak diwajibkan, tidak dituntut, maka kalau maksa dikerjakan lam tanaqid, tidak akan sah ya. Tidak ada gunanya, capek juga itu ya. Nah, sedangkan untuk puasa Ramadan maksudnya itu harus dikodok karena ya ada banyak waktu kan tersisa untuk melakukan itu. Haidnya 7 hari, ya kodok puasanya 7 hari. Ya bersambung dengan masalah nifas itu tadi. Untuk nifas yang terputus-putus misalkan nifas 5 hari kemudian berhenti 3 hari. Karena sudah berhenti dia mandi dari nifas, sholat selama 3 hari. Ternyata nifas lagi. Nanti setelah suci apakah harus dikodok? Ya sama, juga tidak harus dikodok. Bagaimana sholatnya yang sudah dilakukan? Ya sudah, tidak apa-apa ya. Wong dia taunya sedang suci. Nanti kalau dia suci, maka tidak perlu mengkodok sholat itu tuh ya. Karena ternyata batal kan, ternyata nifas, masih nifas. Nah, untuk puasa ya tetap wajib dikodok. Jadi contoh tadi misalkan nifas 5 hari, berhenti 3 hari, nifas lagi selama 10 hari misalnya sudah itu suci, ya maka kalau itu terjadi di bulan Ramadan ya tambahkan itu 5 3 plus 10 itu ya 18 hari yang harus dia kodoi. Kalau setelah itu langsung puasa dia misalkan. Ya kalau tidak puasa sama sekali, saya dapat keringanan untuk tidak puasa misalkan ya karena sedang menyusui kan kemudian ya berarti 1 bulan. Cuma bedanya terkait dengan kodok dan fidyah di dalam bab puasa itu. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, ya maka cukup kodok saja. Tetapi kalau dia mengkhawatirkan bayinya saja, gitu ya, maka dia tidak cukup hanya mengkodok, tapi juga harus bayar fidyah itu ya. Cukup ya. Cukup, nanti kalau ada pertanyaan lain bisa disambung di sini. Untuk nanti ini masih ada 1 pertemuan lagi nih tadi ya? Ya insyaallah bab mustahad itu. Jadi ini masih ada 1 kali lagi pertemuan besok dan sekaligus penutupan. Iya. Ya, nanti ada dokumentasi ini selama iklan ini, kayak foto-foto istilahnya. Besok ini sudah terakhir tadi ya? Besok. Iya. Besok terakhir diusahakan hadir semua. Diusahakan hadir semua.
Dan nanti untuk materinya di ini ya, dikirim di grup ya. di grup. Itu ada, ya kita akhiri dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.